Hewan adalah makhluk hidup yang luar biasa. Dari yang kecil hingga yang besar, semua punya cara unik untuk berkembang biak. Tapi kamu tahu nggak sih, bagaimana hewan itu berkembang biak? Yuk, mari kita bahas. Halo semuanya, kembali lagi di channel Bintang Cita. Pasti kamu pernah kan pergi ke kebun binatang? Tapi kenapa ya ada hewan yang bertelur dan ada juga hewan yang melahirkan? Atau bahkan ada hewan yang bisa berkembang biak tanpa pasangan? Nah, di video kali ini kita akan kupas tuntas tentang cara-cara unik hewan berkembang biak. Sebelum kita mengetahui apa saja perkembangbiakan hewan, kita harus tahu dulu nih, apa itu berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru atau keturunan yang sejenis dan bertujuan memperbanyak diri dan mencegah kepunahan. Nah, berkembang biak ini terbagi dua, yaitu secara generatif dan vegetatif. Apa bedanya ya generatif dan vegetatif? Mari kita bahas satu-satu. Berkembang biak secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin dan memerlukan sel kelamin jantan dan betina. Nah, pada hewan, perkembangbiakannya memerlukan sel kelamin jantan yang disebut sperma, sedangkan di sel betina disebut ovum atau sel telur. Proses perkembangbiakan hewan secara generatif yaitu setelah adanya sperma dan ovum, kedua sel ini akan bertemu yang disebut fertilisasi atau pembuahan. Setelah terjadi fertilisasi, terbentuk yang disebut zigot, lalu terbentuklah embrio, yaitu calon anak yang akan menjadi makhluk hidup baru. Ada dua jenis fertilisasi, yaitu fertilisasi eksternal dan fertilisasi internal. Fertilisasi eksternal adalah proses pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk. Nah, sperma dan ovum ini akan bertemu di luar tubuh induknya. Contohnya seperti ikan dan katak. Yang kedua ada fertilisasi internal, yaitu proses pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk. Nah, sperma dan ovum akan bertemu di dalam tubuh induknya. Rata-rata hewan melakukan fertilisasi internal, seperti kelinci, ayam, bebek, kucing, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, perkembangbiakan secara generatif terbagi menjadi tiga, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, setelah terbentuknya zigot, lalu zigot tersebut akan berkembang menjadi embrio di dalam cangkang atau selaput telur. Nah, telur tersebut akan keluar dari dalam tubuh induk dan dierami dan akan menetas sewaktu-waktu. Contohnya seperti bebek, ayam, burung, katak, dan lain-lain. Lalu ada vivipar. Vivipar atau disebut mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak. Jadi setelah terbentuknya zigot, zigot tersebut berkembang menjadi embrio dan janin di dalam tubuh induk yang disebut kehamilan. Beberapa waktu tertentu akan terjadi proses melahirkan, yaitu calon anak akan keluar dari tubuh induk. Contoh hewannya seperti kucing, kelinci, sapi, kambing, unta, dan lain-lain. Sebelum lanjut, ada dua hewan yang istimewa nih dalam proses berkembang biak, yaitu hewan platypus dan echidna. Kedua hewan ini merupakan hewan mamalia karena mereka termasuk hewan yang menyusui anaknya. Namun, kedua hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Yang terakhir adalah ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi, setelah terbentuknya zigot, zigot tersebut berkembang menjadi embrio di dalam cangkang yang kuat di dalam perut induk. Setelah embrio berkembang sempurna, akhirnya keluar dari tubuh induk dan langsung menetas tanpa proses pengeraman. Maka dari itu, proses ini disebut bertelur dan melahirkan. Contoh hewannya seperti ikan hiu dan ikan pari. Setelah kita pelajari perkembangbiakan hewan secara generatif, selanjutnya kita akan membahas perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah proses perkembangbiakan hewan tanpa adanya sel jantan dan betina. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif terbagi menjadi tiga, yaitu membelah diri, tunas, dan fragmentasi. Membelah diri adalah hewan yang berkembang biak dengan cara membelah tubuhnya menjadi dua bagian yang sama atau lebih secara langsung. Berkembang biak dengan cara membelah diri dilakukan oleh hewan bersel satu.
Hewan bersel satu hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Contoh hewannya seperti amoeba dan paramecium. Tunas atau bertunas adalah hewan yang berkembang biak dengan cara tumbuh organisme baru pada hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang struktur tumbuhannya hingga menjadi anak. Contoh hewannya seperti hydra dan anemon laut. Fragmentasi adalah hewan yang berkembang biak dengan cara memotong atau memutus bagian tubuhnya untuk menjadi organisme baru. Contoh hewannya seperti planaria atau cacing pipih dan bintang laut. Jika kita memotong hewan fragmentasi seperti planaria secara terus-menerus, maka jumlah organisme tersebut semakin banyak. Ternyata, ada banyak cara ya perkembangbiakan pada hewan. Agar kamu makin paham, lihat dulu nih rangkuman pembelajaran hari ini agar kamu makin mengerti materi hari ini. Catat dan pahami ya. Itulah tadi cara-cara perkembangbiakan pada hewan. Kalau kamu punya pendapat atau materi yang ingin dibahas, jangan lupa komen di kolom komentar dan jangan lupa like dan pencet tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa di video berikutnya. Bye-bye.